Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Anam, saya mahasiswa ahli jenjang ilmu keperawatan di Universitas Dr. Sugandi, Jember. Di sini saya akan menyampaikan SP1 tentang resiko bunuh diri. Seperti diketahui bahwa resiko bunuh diri adalah suatu hal atau suatu kejadian yang dilakukan seorang individu untuk mengakhiri hidupnya dalam kondisi sadar. Risiko bunuh diri ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah isyarat bunuh diri, di mana isyarat bunuh diri ini hanya ditandai dengan klien atau pasien hanya berdiam, merasa sedih dan mulai menyalahkan diri sendiri. Yang kedua adalah ancaman bunuh diri, di mana pada ancaman bunuh diri ini mulai ditandai adanya kata-kata ancaman mau melakukan bunuh diri. Yang ketiga adalah percobaan bunuh diri. Pada percobaan bunuh diri ini klien sudah mulai ada aktivitas, yaitu mulai menyakiti dirinya sendiri. Pada SP1 ini yang pertama adalah mengidentifikasi persoalan atau permasalahan pada klien. Yang kedua adalah mengidentifikasi benda-benda yang membahayakan pada lingkungan klien. Yang ketiga, mengajarkan pasien atau klien untuk berpikir positif dan mengurangi pikiran-pikiran yang negatif. Dan yang keempat adalah mengajarkan klien untuk memasukkan hal-hal positif dalam jadwal keseharian. Pada SP1 ini tetap dilakukan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap orientasi, yang kedua tahap kerja, yang ketiga adalah tahap terminasi. Oke, pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas USC untuk jiwa ini dengan kasus seorang perempuan usia 18 tahun datang diantar tetangganya ke RSJ. Hasil observasi pasien diam dan sesekali menatap mata perawat. Hasil wawancara pasien mengatakan dirinya sudah bosan dan ingin mengakhiri hidupnya. Tetangga pasien mengatakan 1 bulan yang lalu calon suami pasien membatalkan pernikahan. Sejak itu pasien tidak mau keluar rumah, sulit tidur, dan tetangga mengatakan pasien pernah 2 kali membeli racun tikus dan dibawa pulang, serta orang tua pasien bercerai saat pasien usia 5 tahun. Selama ini pasien tinggal bersama ayahnya. 2 bulan sebelumnya ayahnya meninggal dunia karena sakit. Oke, pada selanjutnya kita terapkan mulai dari fase orientasi, di mana fase orientasi ini yang pernah dilakukan adalah perkenalkan diri, yaitu perkenalkan identitas perawat. Yang kedua adalah perkenalkan identitas klien. Yang ketiga adalah kontrak waktu, dan jangan lupa untuk menanyakan perasaan klien pada saat itu. Oke. Selamat pagi mbaknya. Dengan Mbak siapa saya berbicara? Mbak Jihan. Dengan Mbak Jihan. Gimana perasaannya Mbak hari ini? Sedih Mbak ya. Mbak, gimana kalau hari ini kita bincang-bincang untuk sharing Mbak ya, untuk perasaan Mbak gimana? Bolehkah ada waktu untuk bincang-bincang untuk hari ini Mbak? Oh bisa, terima kasih Mbaknya. Jadi kita bincang-bincang nggak lama, mungkin antara 15 menit sampai 30 menit. Bisa Mbak ya? Terima kasih untuk waktunya. Pada fase orientasi ini sudah kita lakukan mulai dari awal pasien, pengenalan identitas diri perawat, dan juga kontrak waktu.
Selanjutnya masuk ada tahapan kedua, yaitu tahapan kerja, di mana kita harus melakukan identifikasi masalah pasien. Yang kedua, identifikasi barang-barang yang berbahaya atau benda-benda yang berbahaya di lingkungan pasien. Yang ketiga, mengajarkan pasien untuk berpikir positif, dan yang keempat adalah mengajarkan pasien untuk memasukkan dalam jadwal sehari-hari. Oke, baiklah Mbak, terima kasih atas waktunya. Gimana sih Mbak ceritanya sampai Mbaknya melakukan hal-hal yang mau bunuh diri? Kenapa Mbaknya kok melakukan hal tersebut? Mbaknya jadi ditinggal nikah sama pasangannya. Bagaimana perasaannya Mbak saat itu? Sedih, kecewa. Sedih, kecewa ya Mbak ya, perasaannya ya, seperti itu. Jadi mungkin Mbaknya melakukan percobaan bunuh diri ini beranggapan bahwa dengan bunuh diri ini perasaan Mbak yang kecewa, yang sedih itu hilang gitu Mbak. Iya. Jadi beranggapan kalau saya sudah mati, saya sudah meninggal, bebas, sudah tidak ada masalah. Pada saat itu Mbaknya melakukan percobaannya itu dengan cara apa Mbak? Beli racun dua kali Mbak. Dua kali. Jadi Mbaknya mau beli racun tikus 2 kali, mau dicoba bunuh diri nih. Tapi alhamdulillah Mbak ya, sampai sekarang Mbaknya masih diberikan kesempatan ya. Berarti dengan demikian ini saya beranggapan bahwa Mbaknya butuh untuk diawasi Mbak ya. Jadi saya boleh izin Mbak untuk memeriksa kamarnya Mbak, untuk memeriksa mungkin ada barang-barang yang berbahaya, yang berisiko untuk mengulangi lagi untuk kejadian tersebut. Iya. Saya izin nih Mbak nih, untuk bagiannya untuk memeriksa nih. Pada tahap pemeriksaan benda-benda yang membahayakan sudah dinyatakan aman. Alhamdulillah Mbak, untuk ruangannya sudah dikatakan aman. Jadi dengan sampai sekarang Mbaknya bisa bincang-bincang, bisa menghirup udara segar sampai saat ini, berarti itu menandakan bahwa banyak orang-orang itu yang sayang pada Mbaknya. Allah sayang sama Mbaknya. Jadi sekarang Mbaknya nggak usah berpikir yang negatif ya, yang mau bunuh diri, yang mau apa, wis nggak usah ya. Jadi sekarang coba Mbak, nggak usah, banyak teman-temannya Mbaknya yang di sini, tetangga-tetangga banyak. Jadi sekarang Mbaknya mulai, Mbak Jihan mulai berpikir positif ya, mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Apa biasanya Mbak yang jenengan lakukan? Mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi. Yang positif apa? Seperti apa? Membersihkan tempat tidur. Oke. Yang kedua, ambil makanan. Apalagi? Senam. Apalagi Mbak? Kumpul, buat kerajinan, sholat, berdoa. Jadi sekarang Mbaknya mulai ya Mbak ya, 5 kegiatan mulai dari pagi sampai dengan malam ya. Nanti jangan lupa Mbaknya coba ditulis kegiatan-kegiatan apa aja ya, mulai bangun tidur, sholat subuh, habis itu senam, buat kerajinan apa 5, nanti ditulis semuanya.
nanti dimasukkan dalam jadwal sehari-hari mbaknya ya. Jadi mulai pagi. Kenapa? Belum, nanti sama saya nanti nanti kelanjutannya ada mbak ya. Jadi nanti setiap hari nanti laporan ditulis, habis itu nanti ditambahi lagi, tambahi lagi, akhirnya yang pikiran negatif itu bisa hilang gitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi hal-hal positifnya dibanyakin dan dihilangkan yang negatif dan dimasukkan dalam kehidupan sehari-hari atau jadwal sehari. Pada fase kerja, pada tahap kerja ini sudah dilakukan, dan setelah tahap kerja dilakukan, pada saatnya yaitu ada fase terminasi, di mana tahap terminasi ini dilakukan adalah coba pertanyakan kembali perasaan mbaknya setelah dilakukan atau berbincang-bincang dengan petugas. Yang kedua adalah atur kembali jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih mbaknya ya, jadi sudah ya, berpikir positif yang terpenting. Terus gimana perasaan mbak setelah ngobrol-ngobrol kayak gini? Agak lega ya, agak plong ya. Paling enggak sekarang berlatih atau mulai berpikir positif. Hal-hal yang negatif ditinggalkan. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti boleh nanti kita jadwalkan besok mungkin jam 9 di tempat yang sama ini, mungkin mbaknya setuju mungkin. Oke, terima kasih. Nanti dalam kesempatan pertemuan selanjutnya nanti kita ajarkan untuk bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Terima kasih mbak ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terus berpikir positif. Ya, terima kasih. Fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi sudah dilakukan. Semuanya itu pada SP1 risiko bunuh diri sudah dijelaskan. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.